Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi pada hari ini kita akan kembali menguak pengalaman dari Mbah Kendil Joko Montrong. Jadi pada tahun 1990 Mbah Kendil terkenal dengan sebagai sebutan dukun nyeleneh dengan profesi yang utama yaitu mendekatkan jodoh seseorang. Jadi teman-teman, melalui ragam-ragam seperti ini, melalui ubur rampen seperti ini, mari sama-sama kita belajar. Kita simak video ini sampai selesai. Kita belajar ilmu leluhur dari nenek moyang kita. Simak terus video ini dan jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Pemirsa, ragam seperti ini jika di daerah saya dinamakan Bujeng Neton dengan ubur rampen yang hampir mirip. Ada juga jenang purwo yaitu merah dan putih. Kemudian putih atasnya ditumpangi oleh merah dan merah ditumpangi oleh putih. Kemudian untuk ragam hari ini ada yang namanya jenang cemani atau bubur cemani berwarna hitam seperti ini teman-teman. Nanti kita akan tanya sama Mbak Kendil kegunaannya untuk apa, kemudian ragam seperti ini fungsinya seperti apa, terus kenapa kok harus pakai jenang cemani teman-teman. Sebelum lanjut, saya ingatkan jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Di sini juga ada kambil gading atau kelapa gading. Ini nanti kita juga tanya sama Mbah Kendil kenapa kok harus pakai kelapa gading seperti ini. Dan ragam-ragam seperti ini tidak heran lagi, bukanlah sesuatu hal yang aneh di kalangan kami. Karena setiap orang jika melakukan puasa neton pasti akan melakukan selamatan seperti ini juga. Neton itu bisa juga diartikan hari lahir teman-teman. Jadi jika masyarakat Jawa itu ketika kelahiran seseorang itu pasti ada yang namanya neptu, neton. Itulah hari lahir menurut versi Jawa. Selalu diperingati seperti ini dan dengan ubur rampen bujeng untuk selamatan seperti ini teman-teman. Selalu ada telurnya, kemudian ada kulup atau urak. Langsung saja teman-teman, kita akan bertanya sama Mbah Kendil. Mbah, ini kenapa Mbah kok pakai ragam bujang seperti ini, kemudian ini fungsinya untuk apa? Dan tadi saya lihat ada tambahan berupa jenang cemani yang berwarna hitam, kemudian ada juga cok bakal. Itu fungsinya untuk apa dan kenapa kok harus pakai yang namanya kelapa gading? Kenapa kok nggak pakai kelapa-kelapa yang biasa saja, Mbak? Sugeng Rahayu ingkang pinanggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya muliakan, pada malam hari ini kita mengadakan ragam yaitu pawujudan tentang upacara atau ragam selamatan. Ya. Artinya di sini kita sajikan tema yaitu Bujeng Neton. Sejak dulu kala sudah ada ragam seperti ini. Kami mengadakan hiburan seperti ini hanyalah untuk sebagai pengalaman semata, sehingga agar kita yang masih muda-muda ini mengerti bahwa kita pernah ditinggali warisan yang seperti ini. Kenapa orang tua dulu atau nenek yang dulu membuatkan bujeng-bujeng seperti ini? Apa tujuannya? Bujeng seperti ini biasanya untuk ngamberin neton, yang artinya dipergunakan untuk memperingati hari kelahiran. Iya. Kemudian bujeng neton itu tidak hanya sebagai pelengkap untuk memperingati hari kelahiran, tapi ternyata di balik itu banyak rahasia-rahasia yang begitu banyak sekali fungsi dan gunanya. Gunanya sangat banyak sekali. Kita menambah menu yaitu kambil gading bersama lintingan. Ini nanti akan ada fungsi dan gunanya, ada makna-maknanya. Dari nenek moyang kita mengadakan upacara seperti ini yang dipersembahkan untuk yaitu mengajukan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya bahwa permohonan kita akan diantarkan sebuah upacara yang bersifat ragam selamatan seperti ini. Dibalik dengan budaya selamatan atau sesajian yang berupa bujeng neton ternyata bisa digunakan untuk berbagai tujuan atau berbagai keperluan. Kami sejak tahun 1990 mencoba kiat-kiat seperti ini kami pergunakan untuk membantu orang, utamanya adalah urusan rumah tangga. Tidak berarti kita tidak bisa berdoa, tidak berarti kita tidak yakin dengan doa-doa kita.
namun kita hanya memakai motivasi atau dukungan atau support yang berupa selamatan. Jadi ragam-ragam seperti ini hanya sebagai keyakinan, hanya sebagai bantuan saja. Utamanya adalah kita pendekatan kepada Tuhan, utamanya kita pendekatan kepada Allah Ta'ala. Sehingga pada tahun 1990 saya pernah dimintai tolong untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama, sulitnya mencari jodoh, orang-orang yang berantakan perceraian. Kemudian masih banyak lagi kasus-kasus rumah tangga, sehingga kita disamping untuk berdoa meminta kepada Allah, kita juga menggunakan dukungan-dukungan yang bersifat adat kebudayaan orang Jawa dulu. Artinya di samping kita juga punya keyakinan, utamanya kita adalah melestarikan seni budaya para nenek moyang dulu. Kalau kita ini yang muda ini meninggalkan seperti ini 20 tahun atau 30 tahun lagi, maka ragam-ragam seni selamatan atau ragam-ragam seni berupa perabot-perabot untuk selamatan akan hilang dan tidak tahu, maka para cucu-cucu kita akan kehilangan tata caranya untuk berbuat sesuatu atau tata cara untuk membuat ragam-ragam selamatan atau ragam-ragam sajian. Ragam-ragam yang kami sajikan seperti ini sebenarnya semuanya ada makna-maknanya yang terselip di dalam sebuah rampatan atau komponen-komponen di tengah-tengahnya selamatan atau peralatan yang ada di dalam ragam bujeng neton. Bujeng neton adalah merupakan bujeng atau beras yang dicetak seperti kerucut atau seperti butung, yang artinya bahwa setiap bujeng pasti lancip, artinya yang bawah besar, yang atas kecil, setelah itu kosong. Artinya bahwa kehidupan manusia ini nanti akan kembali kepada Sang Pencipta alam. Sehingga orang semakin besar, orang semakin banyak masalah, orang semakin banyak kesibukan di dunia ini, namun lama-lama manusia akan menjalani kematian dan akhirnya pulang ke rahmatullah, pulang ke rumah Tuhan atau ke naungan Tuhan. Sehingga digambarkan bahwa bujeng itu merupakan komen seperti gunung di lancip itu, artinya semakin lama kita akan semakin meninggalkan dunia dan akan menemui kepada Sang Maha Lembut. Karena di atas bujeng kan sudah ruang hampa atau kosong. Artinya kosong itulah masa-masa kita untuk menghamba atau kita untuk menghadapi Sang Pencipta alam. Kemudian di dalam ragam-ragam bujeng ini, yang pertama adalah dari jenang purwo yang berasal dari bubur putih dan bubur merah. Ada lagi bubur putih ditumpangi dengan bubur merah, bubur merah ditumpangi dengan bubur putih, yang artinya wiwitan. Artinya wiwitan adalah mulainya manusia hidup di muka bumi ini. Kita mulai dengan jenang purwo, yaitu bubur merah, bubur putih, merah ditumpangi putih, putih ditumpangi merah. Artinya bubur putih berasal dari bopo atau bapak, kemudian bubur merah berasal dari biyung atau ibu, sehingga ibu dan bapak akan menjadi satu. Ibu dan bapak akan melaksanakan yaitu hubungan sarasmi, sehingga akan menciptakan sebuah bentuk embrio dan akan menjadi seorang bayi. Kalau sudah bayi nanti akan hidup di dunia, kemudian setelah di dunia tentu mereka akan kembali kepada Sang Pencipta. Maka disebut dengan purwo adalah yang pertama kali atau kehidupan yang pertama kali atau asal mulanya manungso. Maka dibikin dengan purwo. Itu melambangkan bahwa kita itu berasal dari bapak dan ibu. Bapak dan ibu bercampur menjadi satu, mengadakan sarasmi, maka terjadilah sebuah kehamilan yang tertera di dalamnya adalah embrio, menjadi bayi, kemudian lahir di dunia ini, kemudian akan mengalami kematian dan akan berpulang kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kita akan hidup bersama atau kita akan masuk ke rongga-rongga ruang-ruang Allah Ta'ala atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita naik lagi adalah yaitu dengan keberadaan dan dipergunakan untuk menghindari malapetaka apabila ada musibah, misalkan kita dibikin orang celaka, atau mungkin kita punya kesalahan atau kita punya dosa, atau misal kita ini dijahati orang, maka dengan ada berupa jenang cemani, sehingga itu melambangkan bahwa jenang cemani itu merupakan wewengku kegelapan atau gambar kegelapan, sehingga dengan paujudan bujeng cemani maka kegelapan akan hilang, tinggallah terang benderang dan pencerahan.
sehingga kesimpulannya pergunakan untuk menghilangkan Sukerto atau tulah bala atau menghilangkan dengan Dendo Nirmolo yang akan kita terima, sehingga Dendo Nirmolo akan hilang seketika apabila kita melaksanakan dengan Dendo Nirmolo. Itu permintaan dari orang yang mempunyai hajat seperti itu. Kemudian kita membaca lagi dengan bujang. Bujang adalah merupakan gugusan seperti kerucut dari bawah besar sampai kecil. Artinya manusia hidup di dunia itu penuh dengan masalah, penuh dengan kecobaan, penuh dengan hambatan, penuh dengan kegiatan-kegiatan, sehingga kita sampai meninggalkan pada Tuhan. Kadang-kadang seperti itu. Maka semakin lama maka manusia itu akan semakin kecil atau semakin hilang kekuatannya, sehingga kita akan mengalami kesakitan, mengalami kematian. Setelah mati kita kembali kepada Sang Pencipta. Kemudian kita baca ragam-ragamnya. Setiap ada bujang itu pasti ada sayurannya yang berupa kulupan. Sayuran itu kalau untuk tujuan yang penting, kalau hanya nonton saja sembarang kulupan. Tapi kalau punya tujuan tertentu, kulupannya harus ada daun kangkung. Dan kangkung kita ambil sebagai lambang bahwa kang linangkung atau yang berlebihan, sehingga kita ada acara seperti ini, upacara religi seperti ini, agar Sang Maha Agung akan memberikan restu, akan mengizinkan dengan niat kita dan akan mengabulkan hajat kita. Itu permohonan kita agar dikabulkan kepada Sang Pencipta. Maka digambarkan oleh tanaman atau sayuran yang bernama kangkung, yang artinya Kang Linangkung. Kang Linangkung adalah Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Ta'ala. Telur ayam itu adalah merupakan bibit-bibit hewan yang akan menjadi hewan. Telur ayam itu ada 3 lapisan, yaitu manik, kuning, dan putih. Artinya Purwo Madya Wusono, lahir urip mati, itu gambaran segogolong. Segogolong adalah berjumlah 7, adalah hari itu tertera dengan 7 hari. Kemudian segogolong dengan simbol untuk menggolongkan atau untuk merukunkan atau untuk menyamakan keperluan kita yang kita sambungkan dengan kekuatan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi segogolong adalah untuk menggolongkan niat kita kepada Tuhan, sehingga agar diridhoni, agar diantara kita, rasa kita, tujuan kita sambungkan kepada Sang Pencipta, agar Sang Pencipta akan mengabulkan permintaan kita. Kemudian kita naik lagi adalah dengan krengsengan atau lintingan seperti ini. Lintingan adalah ragam lauk pauk yang digunakan untuk makan setelah digendurinkan atau setelah dikajatkan. Lintingan adalah merupakan gugusan seperti orang yang sudah meninggal, sehingga semua kehidupan orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang bahagia, orang yang tampan, orang yang cantik, semua itu nanti akan kembali seperti lintingan itu, sehingga akan dipocong, kemudian akan ditanam, dikuburkan di sebuah kuburan, sehingga dia akan kembali kepada anasir patang perkara dan rohnya akan kembali kepada Sang Pencipta. Maka ragam-ragam tersebut adalah merupakan pelajaran dari Purwo Madya Wusono, dari wujud jenang Purwo sampai yaitu lintingan atau pocongan, yang artinya manusia akan kembali kepada Sang Pencipta. Kemudian kita meningkat lagi adalah diberikan sajian atau ragam yang berbentuk yaitu kambil gading. Kambil gading merupakan adalah kambil pohonnya yang dinamakan glugu. Glugu artinya salugune. Salugune artinya jujur, sehingga orang hidup di dunia ini pentingnya dengan kejujuran, kesucian, dan kebenaran, sehingga jujur akan dibawa sampai mati, jujur akan dibawa di dunia sampai di akhirat, karena kejujuran sangat berlaku di mana-mana. Orang tidak jujur maka akan dibenci. Kemudian kambil gading merupakan berwarna kuning. Jadi kita tidak bisa menyajikan kambil yang berwarna hijau dan berwarna merah karena simbolnya tidak ada. Di sini yang diperlukan sajian atau ragam kabudayaannya yaitu yang kambil yang berupa kuning, yaitu kuning artinya kun artinya jadi, sehingga kita memohon kepada Tuhan semoga jadilah, diizinkan, dikabulkan niat kita nanti. Jadi harapan kita agar tujuan kita, niat kita mohon dikabulkan kepada Sang Pencipta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala,
agar semua rakitan-rakitan yang berupa bujang dan sebagainya itu merupakan hanya permohonan lambang untuk meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dikabulkan dengan niat kita. Ragam-ragam dengan bujang neton, bujang yang seperti ini sangat banyak sekali fungsi dan gunanya. Di samping kita mengandalkan doa kepada Tuhan, di samping kita mendekatkan diri pada Tuhan, ternyata bujang-bujang ini juga berlambang nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai yang religi, nilai-nilai yang berketuhanan Yang Maha Esa. Artinya semua kekayuan, semua ragam arti lambang yang ada di sini semua baik, yaitu mengagungkan dan menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, banyak sekali contoh-contoh ragam lambang seperti ini yang dipergunakan untuk nolong orang. Keluarga berantakan, orang sulit cari jodoh, dan masih banyak lagi ragam-ragam yang didukung atau dibantu oleh wujudan yang berupa ragam selamatan bujang neton seperti ini. Banyak sekali di tahun 1990 kami juga dimintai tolong orang. Banyak sekali, hampir seluruh persada Nusantara dari Bali, Lombok, kemudian Kalimantan, Sumatera, hingga berbagai pulau yang kami tolong untuk yaitu menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah sulitnya mencari jodoh. Yang kedua adalah rumah tangga yang berantakan, rumah tangga yang tidak bisa rukun, rumah tangga yang tidak bisa utuh. Sehingga kita menggunakan lambang-lambang seperti ini, ternyata banyak yang berhasil daripada tidak. Termasuk orang yang sudah mencari jodoh juga banyak yang berhasil. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa usaha-usaha seperti ini juga kadang tidak berhasil. Karena permohonan tiap orang tidak sama, kekusuhan setiap orang tidak sama, pemusatan pikiran kita, hubungan antara Tuhan dan kita belum tentu kadang-kadang tiap hari itu pasti bisa bertemu. Yang namanya hubbu minallah dan hubbu minallah memang sangat sulit sekali. Kita menyambungkan kepada Tuhan benar-benar sangat sulit. Tapi apabila kita bisa menyembuhkan kepada Sang Pencipta, maka seperti hanya apa kebutuhan kita pasti dikabulkan karena kita sudah bisa sembuh. Sehingga kesulitan kita untuk memanjatkan diri kepada Tuhan, kesulitan kita minta pertolongan kepada Tuhan, itu benar-benar membutuhkan kesinambungan di antaranya kita dengan Tuhan. Apabila kita tidak sembuh, jelas tujuan kita gagal, niat kita gagal. Atau dengan harapan kita agar bisa menyambungkan tujuan kita, niat kita kepada Tuhan, tentu kita memerlukan waktu rongga yang situasinya yang mengizinkan. Sehingga dengan bantuan hal seperti ini tidak berarti kita menguri-nguri dengan kesirik-sirikan, tidak. Kita berniat untuk melestarikan budaya nenek moyang agar tidak punah. Pemirsa yang saya hormati, kami benar-benar tidak mempunyai inisiatif untuk menggeret atau mengajak atau menggiring orang-orang kemudian ikut kepada dunia mistik atau dunia-dunia kesirikan. Bagi saya sirik adalah merupakan perbuatan yang tercela, perbuatan yang terkutuk. Tentu di dalam upacara ini tidak ada yang sirik. Karena apa? Kita selalu mengagung-agungkan kepada kebesaran Tuhan. Kita selalu minta kepada Tuhan. Tidak ada kita minta kepada setan. Maka dari itu hal seperti ini, ragam seperti ini, selamatan seperti ini benar-benar sangat baik sekali yang dipergunakan untuk meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa agar permintaan kita bisa dikabulkan. Kita tidak bisa sombong karena segala permintaan kita hanya tergantung kepada Tuhan. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka perbuatan atau niat kita tentu tidak akan berhasil. Keberhasilan dan tidak tergantung kepada Sang Pencipta, karena kita hanya memohon saja, kita tidak punya kelebihan apapun. Manusia diperbolehkan untuk berusaha agar cita-cita kita, niat kita akan berhasil. Sehingga manusia harus berusaha, Tuhan yang menentukan. Manusia tanpa merubah nasibnya maka tidak akan berubah. Manusia tanpa usaha maka tidak tercipta sebuah keberhasilan. Maka dengan demikian mohon hal ini sebagai hiburan termasuk pengalaman. Jangan sampai hal ini dianggap atau distempel merupakan syirik atau mengajak orang-orang mengajak syirik. Ini hanya merupakan ragam kebudayaan yang perlu diuli-uli. Pemirsa, cukup sekian yang saya aturkan. Semoga ini merupakan hiburan dan sebagai pengalaman. Ada kesalahan dan ada kehilafan saya atau ada ucapan-ucapan saya yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena niat kita adalah menghibur para pemirsa. Hiburan yang penuh dengan makna, hiburan yang penuh dengan arti, hiburan yang penuh dengan arti-arti yang sangat mengagumkan.